Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Untuk memulai semua kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ibu akan mengimbaskan apa yang Ibu dapat di BPMP Bengkulu beberapa hari yang lalu, dari tanggal 14 September sampai dengan 17 September. Yang ingin Ibu imbaskan ialah kenali potensi. Dia ada 7 jurus. Yang sekarang itu Ibu imbaskan jurus ke-1. Kenali potensi. Ibu menyampaikan berdasarkan ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jingle 7 jurus BK. Kalian dimohon untuk berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Bisa bantu Ibu untuk membacakan. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati dan kelinci. Terima kasih pada Adit. Simulasi asesmen dulu. Silakan lakukan asesmen pada tautan berikut ini. HTTP Aku Pintar ID. Tes kemampuan. Sudah dapat? Mana? Cannot. Mana? Tes kepribadian, terus itu ada tes kepribadian. Ambil di tes kemampuan dulu. Pertanyaan asesmen gaya belajar. Tentukan gaya belajar yang paling sesuai dengan Anda. Sudah bisa? Sudah dapat? Sudah. Dan sini ada pertanyaannya. Saya lebih mudah memahami informasi dengan melihat gambar, grafik, atau diagram. Kamu jawab ya atau tidak. Ya, silakan kalian kalau sudah, silakan mencari temannya yang sama-sama dengan kalian dan langsung berdiskusi. Sudah duduk di tempat kelompok yang sama, kalian lakukan diskusi, temukan persamaan dan keragamannya. Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami tentang gaya belajar dominan visual. Kami memiliki kesamaan dalam belajar seperti menggambar, diagram, presentasi, dan implementasi visual. Strategi belajar yang disarankan menggunakan peta pikiran, mind map, dan diagram.
Tandai teks dengan warna berbeda. Gunakan gambar dan grafik untuk memahami konsep. Tonton video pembelajaran. Buat catatan visual dengan simbol dan gambar. Baik, terima kasih. Saya belajar dominan auditori. Kami memiliki kesamaan di mana kita belajar baik melalui apa yang Anda dengar, seperti diskusi, ceramah, dan Terima kasih pada nanti. Bagaimana hasil asesmen membantu kalian dalam menjalani karir atau pekerjaan? Sangat membantu atau tidak? Baik, sangat membantu ya. Nah, itulah tadi tayangan video kenali potensi yang sudah kalian lihat tadi. Ya, sudah kalian lihat kan? Ya, urgensi asesmen mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Yang indikator pengukurannya analisis melalui triangulasi data. Nah, komponennya itu ada 4. Tadi urgensi asesmen, yang kedua tes Holland, multiple intelligences, dan yang terakhir itu tadi gaya belajar yang kalian gunakan tadi. Ada 4 komponen itu. Nah, disebut kecerdasan jika perilakunya berulang, kreativitas, dan mampu memecahkan masalah. Ceritakan dari gambar ini. Menurut pengamatan saya, dari gambar ini menceritakan mereka memiliki keahlian yang berbeda namun mengikuti kompetisi yang disuruh tidak sesuai dengan keahlian mereka, seperti memanjat pohon, sedangkan ikan keahliannya adalah berenang. Kalau disuruh manjat pohon dia macau. Nah, Ibu bersependapat dengan Radit. Itu lomba itu pesertanya ada burung, monyet, terus apa lagi? Pinguin, kelihatan? Terus gajah, apa lagi? Tupai. Nah, terus apa lagi? Anjing laut, terus anjing. Nah, serigala itu ya. Nah, di situ mereka disuruh memanjat pohon, kan ada pohon di belakang. Nah, kalau untuk burung mungkin dia langsung terbang. Kalau monyet memang itu keahliannya kan. Terus kalau gajah paling belalainya kan yang duluan sampai. Nah, kalau anjing laut gimana mau manjat? Nah, berarti setiap manusia potensi yang dia miliki itu berbeda. Makanya tadi yang sama-sama auditory, yang sama kinestetik, Ibu dudukan sama-sama. Jadi biar tahu, oh samanya di mana, kekurangannya di mana. Kecerdasan majemuk. tokoh yang ada di gambar itu ada Pak B.J. Habibie, terus Ibu R.A. Kartini, terus pemain Poli Megawati. Ya, itu yang saya tahu. Ini tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh orang hebat, beda-beda kan potensi yang mereka miliki, beda-beda. Megawati apa ininya? Pemainnya main poli, dia cenderung ke olahraga. Kalau bisa membuat pesawat. Terus Iwan Fals, penyanyi atau musisi, beda-beda kan potensi yang dimilikinya. Jadi kecerdasan majemuk itu ada 2, 4, 6, ada 8. Cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas naturalis, visual, spasial. Itu kecerdasan majemuk. Kecerdasan itu biasanya sudah ada sejak lahir. Dan kalian seperti sudah sekarang ini, apalagi sudah remaja ya, tinggal mengasah lagi kemana arah dan tujuannya. Kalian tamat juga harus ada yang namanya rencana karir, harus ada perencanaan itu. Nah, di situ yang link Ibu bagikan tadi bisa kalian lihat potensi kalian itu, ya.
Mengenal potensi karir masa depan ada realistik, ini lebih ke pekerjaan praktis, fisik dan nyata. Biasanya apa? Contohnya bengkel, ya. Nah, terus yang kedua investigasi, analisis intelektual. Nah, kalian bisa menggunakan tes karir yang tadi sudah ada kan? Ada tes karir, tes kepribadian, gaya belajar. Silakan berdiri, hitungan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti diikuti lagi dan diulang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya berdiri dan mulai berhitung. 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Tadi dari hitungan ke-6 ya. Jadi dari yang satu mencari kelompoknya yang sama-sama hitungannya 1. Yang hitungannya 2 sama-sama ke kelompok yang 2. Silakan cari dulu kelompoknya. Yang 2, yang 3. Ya, cari dulu kelompoknya. Dalam satu kelompok ada kelompok lagi, kelompok kecil namanya. Ibu mengajak kalian praktik bimbingan mengenali potensi. Nah, setiap peserta mencari membentuk kelompok kecil terdiri dari 3 orang. Sudah tadi ya? Sudah ada 6, terus dibagi lagi. Jadi kecil ya kan? Seorang berperan sebagai guru. Nah, silakan kalian. Ada yang berperan jadi guru, terus ada yang berperan jadi murid, terus satu lagi sebagai observer, pengamat. Bisa? Nah, silakan kalian berdiskusi. Nah, di situ lakukan simulasi, sesi bimbingan untuk membantu murid menemukan. Nah, ada yang murid membantu murid tadi, sebagai guru membantu murid menemukan potensi, minat, bakat dan karir ke masa depannya. Dan contoh rekap dan rekomendasi bisa kalian lihat di situ. Ekstra apa yang diikuti, terus cita-citanya apa, kemauannya profesinya sebagai apa. Ya, nanti ibu minta dari hasil diskusi itu tadi sebagai pengamat, sebagai murid dan sebagai guru. Yang potensi teman kalian itu lewat gaya belajar, terus kecerdasan majemuknya apa, ekstra kurikulernya apa, terus karirnya kemana, cita-citanya jadi apa? Nah, nanti sebagai guru dan pengamat, terus sebagai murid. Baik, silakan bercerita bagaimana tadi hasil dari diskusi kalian. Dari hasil diskusi kami, di mana saya sebagai guru dan Aski sebagai murid dan Zahwa sebagai pengamat, didapat bahwa tadi saya mengajak Aski untuk berwawancara tentang gaya belajar, profesi yang dicita-citakan dan eskul yang diikuti. Gaya belajar Aski adalah kinestetik dan profesi yang dicita-citakan adalah dokter dan eskul yang diikuti adalah futsal dan PMR. Dari observasi tadi, kami dapat menyimpulkan gaya belajar siswa kinestetik yang dimana dia lebih memahami pelajaran jika dia bergerak dan melakukannya secara langsung. Cocok di profesi yang diciptakannya, yaitu dokter, di mana selain teori lebih mementingkan praktik. Begitupun dengan eskul yang diikuti. Futsal dan PMR itu kan bergerak. Terima kasih ya dari kelompok tadi. Ini kelompok kecilnya kelompok berapa? Oh, kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 4 yang kecilnya melakukan praktik mengenal potensi. Dari hasilnya tadi sudah kalian dapatkan sebagai murid, sebagai guru, ataupun sebagai pengamat. Sudah kalian pahami potensi itu seperti apa? Bisa kalian lihat di link yang ibu bagikan tadi.
kenalilah potensi kalian sejak dini. Jadi kalian ke depannya Ibu minta ada perencanaan karir ke depan, ya. Cita-citanya sudah ada kan? Sudah. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu imbaskan ini bisa kalian pahami dan dapat bermanfaat. Baik, itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.